5 orang pekerja mengerumuni Lilis, menarik rambutnya, menamparnya, dan merobek-robek bajunya. Lilis berteriak sekuat tenaga. Namun, tidak ada yang bisa menolongnya. Hai, aku Santi. Untuk kalian pecinta horor, yuk gabung ke channelku. Di video kali ini kita akan lanjutin cerita dari part ketiga. Kalau di part ketiga kita bercerita dari sudut pandang si Danan. Nah, di video kali ini kita akan coba masuk dari sudut pandang Mbah Wira berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi karena cerita ini sedikit panas, jadi untuk kalian yang masih di bawah umur, yuk minggir dulu ya, minggir-minggir adik-adik. Ya, pinter. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Kang Wira, Kak Dia. Itu Lilis, wanita cantik nan anggun yang selalu bisa membuatku merasa nyaman. Kami selalu bertemu di sini setiap pulang jam kerja, di sebuah rumah singgah di tengah hutan. Walaupun hanya ditemani cahaya lampu Petromax, wajah cantik Lilis tetap bisa menghilangkan semua rasa lelahku. Baru beberapa langkah aku memasuki rumah, ia sudah berlari dan memelukku. Terbakar oleh nafsu, tanganku pun menjamah tubuh Lilis, merabanya dari rambut, leher, hingga menyentuh dadanya. Aku meremas bagian itu dengan lembut. Aduh, Kenapa, Lis? enggak apa-apa. Aku penasaran. Segera aku membuka bajunya dan melihat ada bekas memar di dadanya. Lilis menunduk dan sedikit membuang muka. Ini ulah siapa, Lis? Si bangsat gumelar lagi? Lilis adalah istri Gumelar, juragan pemilik perkebunan karet ini, yang sekaligus adalah bosku. Aku memang bermain api, tapi salah satunya karena aku kasihan dengan perilaku bajingan itu, yang terus menyiksa satu-satunya wanita yang aku cintai. Pagi ini seperti biasa, aku bekerja di perkebunan karet. Tidak ada yang istimewa. Hanya pekerja yang mengumpulkan getah karet dan anak-anak dari kampung yang sering bermain di sekitar sini. Sebentar lagi jam istirahat. Ini yang aku tunggu. Sebentar lagi Lilis akan keluar mengantar rantang untuk para pekerja. Namun ternyata tidak sesuai harapan. Teh Riri yang mengantarkan makanan. Ada apa dengan Lilis? Seperti biasa, aku pulang dengan terlambat. Berharap aku bisa menemui Lilis di tempat biasa. Benar saja, lampu Petromax di rumah itu menyala. Aku bergegas memasuki rumah dan menemui Lilis. Tapi, dia hanya mematung di ujung tembok dengan wajah penuh dengan memar. Lilis? Kamu kenapa? Belum sampai ke arahnya, seorang pria mendekati Lilis dan menarik rambutnya. Sialan, itu Gumelar. Rupanya, dia menyadari hubungan kami. Bocah nggak tahu diuntung. Udah nggak sayang nyawa kamu, Wira? Belum sempat menjawab, pukulan benda tumpul menghantam kepalaku. Tidak cuma sekali, pukulan demi pukulan menghujami tubuhku. Mereka, pekerja-pekerja kebun karet yang disuruh oleh Gumelar. Rasa sakit tak tertahan menjalar di seluruh tubuhku. Sudah, hentikan. Tolong hentikan. Gumelar memberi tanda, dan pukulan mereka terhenti. Aku tersungkur, darah mengucur dari kepalaku. Namun, sisaan ini tidak hanya berhenti di sini. Gumelar menjambak Lilis dan membawanya ke depan wajahku. Ini wanita yang kamu mau. Tamparan sekuat tenaga menghantam wajah Lilis. Tidak puas dengan itu, Gumelar menendang punggungnya dan menginjak-injak wanita yang merupakan istrinya sendiri. Hentikan! Tolong hentikan! Puas menghajar Lilis, Gumelar menyuruh anak buahnya untuk mengikatku di tiang pondasi rumah.
Kalau kamu memang suka pelacur ini, ambil. Aku tidak sudi hidup dengan barang bekas kacung. Gumelar melangkah keluar dan berkata kepada anak buahnya. Lakukan apa yang harus kalian lakukan. Para pekerja mulai tersenyum dan menghampiri Lilis. Dan apa yang aku lihat? Seolah seperti neraka yang tak akan bisa aku lupakan. 5 orang pekerja mengerumuni Lilis, menarik rambutnya, menamparnya, dan merobek-robek bajunya. Lilis berteriak sekuat tenaga. Namun, tidak ada yang bisa menolongnya. 5 orang pekerja yang dipenuhi hawa nafsu menciumi bibir Lilis, meletakkan tangan-tangan kasarnya di tubuhnya, dan memperkosanya tepat di depan mataku. Dendam. Aku dendam. Jika aku masih hidup setelah ini, akan aku pastikan kalian merasakan yang lebih menyakitkan dari ini. Salah satu dari mereka menghampiriku dan menghajarku dengan sebilah kayu hingga aku tak sadarkan diri. Kamu butuh timbal untuk mendapatkan ilmu ini. Seorang anak wanita yang lahir pada Kamis Maja. Aku masih hidup. Tepatnya, kami. Pagi itu Lilis tersadar dan melepaskanku dari ikatan. Kami bersembunyi di hutan di desa sebelah. Namun, semuanya sudah berubah. Kejadian malam itu terus membakar amarahku. Dan namaku bukan Wira, jika aku tidak membalasnya. Aku tahu seorang anak yang dimaksud dukun itu. Seorang anak bernama Mira di kampung Sukmaraya yang sering bermain di kebun karet. Tidak peduli walau dia anak kecil, asalkan semua dendamku bisa terbalaskan. Aku akan kembali ke kebun karet dan mendapatkan anak itu. Ritual sudah selesai. Anak itu sudah tidak lagi bernyawa. Namun, seorang anak yang bersamanya, entah, aku tidak bisa menemukannya. Sesosok makhluk muncul dari lingkaran di mana jasad merah di sana. Setan, demit, jin, bukan. Makhluk ini lebih mengerikan. Sepertinya aku telah memanggil sesosok makhluk yang lebih berbahaya. Makhluk dari dasar neraka. Aku akan berikan apapun, apa yang kau minta. Asalkan Gumelar dan anak buahnya semuanya mati dengan mengenaskan. Tak butuh waktu lama. Keesokan harinya, warga menemukan kepala Gumelar tergantung di atas pohon karet dengan tubuh yang tidak utuh. Aku puas melihatnya. Aku kembali bisa bercinta dengan Lilis dengan membayangkan orang yang menyakitinya mati secara mengenaskan. Hampir setiap hari, jasad-jasad para pekerja ditemukan di kebun karet, dan beberapa dari mereka hilang tanpa ditemukan jasadnya. Aku selalu tertawa puas saat mendengar berita kematian para pekerja kebun karet itu. Namun ternyata aku salah. Aku lupa dengan bayarannya. Malam Jumat Kliwon. Hujan deras dan petir yang menyambar memperparah keadaan ini. Aku tersungkur dengan penuh emosi. Hentikan! Itu lelepah. Dia menggenggam Lilis dengan tangannya, menariknya dan membelah tubuhnya menjadi 2. Taringnya yang besar mengunyah tubuh Lilis tepat di depan mataku. Aku tak mampu lagi berteriak. Ini adalah neraka. Inikah bayaran atas semua pembalasan dendamku? Penyesalan ini sudah merobek-robek jantungku. Aku kembali dan mengambil pisau dan menusukkannya ke jantungku untuk mengakhiri semua rasa sakit ini. Namun, apa yang terjadi? Aku tidak mati. Tiap luka yang kutorehkan ke tubuhku
kembali hilang. Nyawamu adalah milikku. Kamu tidak akan mati sampai tiba saatnya kau dan aku dibakar di api neraka. Apa maksudmu? Aku sudah menyerahkan tumbalnya. Kau pikir masih ada tempat di akhir zaman untuk mereka yang bersekutu dengan iblis? Nikmati saja hidupmu di dunia dengan kepastian neraka telah dijanjikan bagimu. Setan itu memanggil sekutunya untuk menjaga tubuhku. Dia mendiami imah leweng tempatku memanggilnya, dan terus meminta tumbal atas dosa yang telah kuperbuat. Oke teman-teman, bersambung ya dan lanjut ke part 4. Nyesek besti. Oke, untuk kalian yang suka jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke semua sosial media kalian. Dan bantu channel ini untuk berkembang. Thank you teman-teman. Aku Santi, pamit undur diri. Dah.